Kedatangan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat juru parkir liar kabur. Sejumlah petugas langsung bergerak cepat mengejar hingga seorang petugas terjatuh. Beruntung, beberapa petugas lainnya berhasil mengamankan jukir liar tersebut. Upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Lagi-lagi petugas berhasil mengamankan jukir liar sebelum berhasil kabur. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 sengaja digelar menyusul kian maraknya aksi premanisme berkedok jukir liar yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya para pengunjung pusat perbelanjaan. Biasanya, para pelaku tidak segan meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tak wajar, mulai dari Rp30 hingga Rp60.000. Iya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk jalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Michael Sinagam datangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brunei Darussalam dan menerima bintang kehormatan dari Sultan Brunei. Hamas membebaskan sandera warga Israel bernama Eden Alexander melalui perantara Palang Merah Internasional. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, Michael Sinagam datangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dirinya sedang dalam kondisi tidak fit. Michael Sinagam selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Sebelumnya, MS atau Michael Sinagam tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir, jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya ya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan
Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah terkait mediasi perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan usai menghadiri mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara penggugat melalui kuasa hukumnya Andika Dian Prasetyo mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Untuk mediasi hari ini, khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Kalau untuk tanggapannya kaitannya dengan apa tadi? Deadlock ya. Dari tergugat satu. Jadi begini, kami sebagai penggugat itu sebenarnya masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam Perma dan kami menghormati itu. Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo. Pertemuan berlangsung di kediaman Kasmujo di wilayah Sleman, Yogyakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Kasmujo. Hal tersebut ia unggah melalui akun Instagramnya sekitar Selasa sore. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dalam keterangan unggahannya, Jokowi menyebut Insinyur Kasmujo saat ini berusia 75 tahun dan mendoakan agar dosen pembimbingnya tersebut selalu diberikan kesehatan. Unggahan Jokowi ini seolah menjawab dari cuitan Dr. Tifa pada Selasa pagi yang mempertanyakan keberadaan Insinyur Kasmujo. Dalam cuitan ini, Dr. Tifa juga mengajak netizen untuk mencari Insinyur Kasmujo. Informasi lain pemirsa, lagi-lagi sebuah perusahaan tour and travel di Pekanbaru Riau kedapatan menahan ijazah karyawannya. Wamenaker pun langsung menyidak lokasi, namun manajemen perusahaan tidak hadir di lokasi. Hari ini Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau menyidak perusahaan tour and travel di Pekanbaru Riau. Perusahaan bernama Sanel Tour and Travel ini menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenaker menggunakan pakaian dinas, namun manajemen perusahaan tetap tidak menemuinya dan diwakili kuasa hukumnya. Wamenaker meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Praktek ini puluhan tahun. Kita juga memberi sebuah informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawai masih ditahan. Hal ini disampaikan para pegawai yang menghadiri audiensi dengan Wamenaker dan Gubernur Riau di kantor Gubernur Riau. Mereka berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Ya, kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Ya. Disnaker sendiri gimana Pak? Kalau ada dinasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya. Tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri
terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur itu tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Oke. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja akan menertibkan syarat penerimaan karyawan oleh perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya banyak menemukan syarat aneh-aneh penerimaan karyawan yang ternyata justru menyulitkan masyarakat mendapatkan pekerjaan. Persyaratan-persyaratan pencari kerja yang menurut saya juga janggal ya. Apa misalnya soal pencari kerja dikasih dengan ketentuan syarat harus good looking, ganteng atau cantik. Itu kan aneh. Kalau Angel yang cantik, kalau kerjanya memang khusus buat make up dan sebagainya, butuh wajah cantik atau ganteng lah. Lalu bagaimana industrial misalnya pabrikan dan sebagainya yang butuh cuman tenaga. Ngapain lu bicara tentang wajah, good looking, gak menarik. Kedua soal umur. Kadang-kadang kasihan kan orang dibatasi dengan umur, akhirnya misalnya dibatasi 20 sampai 35, lalu 36, 37, 38 sampai 60 sekian itu yang bisa kerja, akhirnya kan putus harapan untuk cari kerja, timbul lagi kemiskinan, naik lagi angka pengangguran. Dua, ketiga soal udah nikah atau belum, kerja nanya nikah, apa relevansinya gitu loh. Nah keempat juga soal tinggi badan. Kacau kan? Tinggi badan berat badan ya Pak ya? Tinggi badan berat badan. Kecuali TNI atau polisi karena ada ketentuan. Atau kalau tidak di pramugari pesawat butuh standar ketinggian. Lalu industrial yang lain yang tidak butuh itu kok dia cantumkan. Belum lagi syaratnya siap dalam tekanan kerjaan. Gila. Masa bekerja dalam tekanan? Ini namanya bekerja harus tingkatnya kenyamanan. Kalau tingkatnya tekanan kacau. Siap harus dalam kondisi dalam tertekan. Gila, itu syarat gila tuh menurut saya tuh. Belum lagi maaf nih untuk kawan-kawan perempuan, sampai ukuran BH berapa? Itu apa itu? Itu kan pelecehan menurut saya. Dan itu terjadi. Ada laporan-laporannya Pak? Ya bukan itu realita di lapangan seperti itu. Nah makanya kita ingatkan HRD ini kita akan melakukan tindakan hukum, kita pidanain orang-orang ini. Sebelumnya pada April lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak terhadap perusahaan Sanel Tour and Travel yang menahan ijazah karyawan. Immanuel kesal pemimpin perusahaan tak kunjung menemuinya. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang aja begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer terlihat kesal saat melakukan inspeksi mendadak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru karena tidak ada penanggung jawab perusahaan yang hadir menemuinya. Bahkan saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan pun tidak menggubrisnya. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Sidak yang digelar beberapa waktu lalu itu dilakukan menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawan Sanel Tour and Travel. Maksud saya lakukan hal yang terbaik, kembalikan ijazah kawan-kawan yang ditahan, udah itu doang. Kita nggak mau minta yang lain-lain.
Kalau itu pun susah, saya akan perintah pengawas saya untuk melakukan penggeledahan. Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikan, maka terancam disegel bahkan ditutup. Diketahui alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang hilang. Namun nyatanya hingga para karyawan berhenti bekerja, perusahaan tidak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, TNI akan menutup area pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat setelah peristiwa meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang tewas. Tentara Nasional Indonesia melakukan sterilisasi di area menuju titik pemusnahan amunisi kadaluarsa atau tidak layak pakai di daerah pesisir Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan untuk memastikan tidak ada warga sekitar yang mendekat ke lokasi setelah kejadian meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Selain di area menuju titik pemusnahan, TNI juga mensterilisasi lokasi ledakan untuk dapat melakukan olah TKP dan mencari penyebab meledaknya amunisi. Sebelumnya, sudah ada juga tanda yang menyatakan daerah berbahaya untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang dipasang dengan jarak kurang lebih 1 km dari titik ledakan. Dari Garut, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Budiman mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat pasca peristiwa meledaknya amunisi. Kunjungannya dalam rangka ikut melihat jalannya investigasi kejadian. Didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pamdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Budiman datang melihat lokasi pasca ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. Sekaligus untuk melihat secara langsung proses investigasi terjadinya ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut. Sementara itu, saat ditanya awak media soal keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi, Pangdam 3 Siliwangi menjawab bahwa semua itu akan terungkap setelah investigasi selesai dilakukan. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih kerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan? Nah kita lah, tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya sipil dilibatkan nggak berani? Seperti apa Bang? Kedepannya dan nanti sipil. Kita lihat ke depan, karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Ya, cukup. Keterlibatan masyarakat sudah apa Pak gitu Pak? Yang 4 anggota udah di... Pangdam 3 Siliwangi juga menyebut seluruh tim masih melakukan investigasi dan akan segera menginformasikan hasilnya secara terbuka. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI mendesak investigasi mendalam terkait ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Sementara itu TNI AD menyebut akan bertanggung jawab. Pasca ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong dijaga ketat aparat. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden yang menewaskan 13 orang ini. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu di keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media.
Sementara itu, Kadispen TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Dalam insiden ini 13 orang menjadi korban, 4 diantaranya merupakan anggota TNI, sedangkan 9 lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Kadispenat Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap kronologi peristiwa ledakan saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Awalnya para anggota menyiapkan 2 lubang sebagai tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Namun ledakan yang menewaskan 13 orang tersebut terjadi setelah pemusnahan berlangsung. Asap hitam membumbung tinggi di kawasan Pantai Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin kemarin. Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan kronologi meledaknya detonator dalam insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Menurut Wahyu, secara prosedur baik pengecekan personel maupun lokasi telah dinyatakan aman. Setelah itu, personel membuat 2 lubang sumur untuk amunisi yang akan dimusnahkan. Kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut lalu diledakkan personel TNI Angkatan Darat menggunakan detonator. Peledakan pun berjalan sempurna dan aman. Selanjutnya, tim menyusun detonator yang telah dipakai untuk dimusnahkan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. 4 diantaranya prajurit TNI Angkatan Darat, sementara 9 korban lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu sebelumnya, Kapuspen TNI Maijen Christo Besianturi mengatakan masyarakat yang menjadi korban tewas biasa memungut serpihan amunisi yang bernilai jual. Sementara itu, menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, warga yang tewas tersebut sudah bekerja lama membantu TNI. Ketika sudah terjadi ledakan pertama dianggap sudah selesai, kemudian mereka berbondong-bondong atau menuju ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari amunisi tadi. Karena ada besi-besinya tuh, ada tembaga-tembaganya yang apabila dikumpulkan, itu kan bisa nilai jual gitu ya. Nah, mungkin, ini masih mungkin Pak ya, nanti kita akan dalami investigasi lebih lanjut. Mungkin ketika setelah terjadi itu, mereka berusaha datang ke tempat, mengambil, dan ternyata masih ada munisi yang belum meledak dan terjadilah ledakan susulan tadi. Nah, itu yang nanti akan didalami oleh tim investigasi. Ya mereka itu bekerja, pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari di sana. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Berarti memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Deddy Mulyadi menyampaikan bantuan berupa uang santunan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban tewas ledakan amunisi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Gubernur Jawa Barat berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak dari para korban meninggal dunia hingga ke perguruan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pamdam 3 Siliwangi serta Forkominda Kabupaten Garut mengunjungi RSUD Pamayung Peuk untuk melihat jasa korban tewas ledakan amunisi kadaluarsa. Deddy sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan berjanji akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur juga akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak, tadi kan kalau yang sekolah? Cerita sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. 9 warga sipil korban tewas tercatat sudah lama bekerja di lokasi peledakan, bahkan sudah ada yang hingga 10 tahun lamanya.
Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana menyebut tim investigasi masih menyelidiki penyebab jatuhnya 13 korban jiwa dalam pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Puluhan saksi dimintai keterangan baik dari anggota TNI AD serta warga sipil. Dan kami sampaikan bahwa tim investigasi sudah meminta keterangan beberapa saksi. Dari masyarakat ada 21 orang dan dari unsur TNI ada 25 orang. Saat ini tim masih terus mencocokkan keterangan para saksi dihadapkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan. Termasuk juga berkaitan dengan beberapa barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim untuk nantinya akan dilaksanakan analisa. Dan juga ada beberapa unsur yang perlu diuji. Ya, sehingga itu memerlukan waktu. Selanjutnya kami memohon doa dan juga memohon pengertian kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada tim investigasi yang sedang bekerja di lapangan sehingga nanti pada saatnya dapat kami sampaikan kepada semua pihak berkaitan dengan hasil pelaksanaan tugas tim investigasi di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.